Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah semangat di dalam cinta kasih Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengar. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang terus menyertai hidup kami. Sepanjang malam telah berlalu, kami merasakan betapa besar kasih-Mu. Biarlah hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, boleh kami syukuri sebagai anugerah terbesar dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan penuh syukur dan sukacita kepadamu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Firman-Mu menjadi penuntun yang mengajari kami di dalam menjalani hari-hari hidup ini dengan penuh semangat pengharapan kepadamu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 25 Juli 2023 tertulis dalam kitab Mazmur 94 ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Aidang tagamon bolokonon ni Jahoba anggo bangsona, manang tadi kononna parjabarana. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ada syair lagu rohani demikian. Nalau salpu do portibion, soadong nahot di tanoon. Lagu ini mau menceritakan semua yang ada, yang kita miliki, bahkan yang ada di bumi ini akan berlalu, akan kita tinggalkan. Dan kita akan kembali kepada sang pemilik kita. Harta, jabatan, kekayaan, sahabat, teman, keluarga, semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada yang abadi. Apa yang kita dapatkan di dunia ini hanya sementara saja, termasuk kasih sayang oleh orang-orang yang kita cintai atau perhatian dari orang-orang yang mengasihi kita. Sebelum dunia ini berakhir pun, di bumi ini tidak ada yang abadi. Persahabatan bisa berubah menjadi permusuhan karena sesuatu keinginan di hati. Hubungan yang sangat dekat bisa menjadi jauh karena keegoisan diri. Ya, semuanya bisa berubah. Manusia tidak setia di dalam hidupnya. Bisa sebentar sangat dekat, akrab dan mesra, tetapi sebentar kemudian menjadi sangat membenci. Ya, tidak ada yang abadi. Manusia akan saling meninggalkan, baik oleh karena perasaan maupun karena keadaan. Tetapi apa yang terjadi antara hubungan kita dengan Tuhan? Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Hari-hari hidup kita, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Kasih-Nya kekal, seperti apapun kita. Dia tetap menunggu, Dia tetap menjaga kita, dan terus mengharapkan kita kembali kepada jalan-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah teman, sahabat yang tetap setia kepada kita jika kita selalu melakukan kesalahan yang berulang-ulang? Atau sebaliknya,
kita tetap peduli kepada orang yang jahat kepada kita, apakah kita tidak akan meninggalkannya? Atau dia meninggalkan kita? Ya, tidak ada yang bertahan. Jika kita hidup di dalam hubungan yang negatif, toksik, saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Tuhan. Sekalipun kita dalam keadaan tidak baik, penuh dengan cobaan, dalam masa-masa sulit, di dalam penderitaan, rasa sakit, dan lain sebagainya, Tuhan tetap setia. Dia tetap ada di sisi kita dan akan terus menyertai. Sekalipun kita jatuh ke dalam dosa, Dia tetap mengangkat kita, menuntun kita agar kembali kepada jalannya. Marilah kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam segala keberadaan kita saat ini, jangan pernah merasa ditinggalkan. Sekalipun engkau penuh dosa, pintu selalu terbuka. Dia tetap menunggu dan akan terus menyambut kita jika kita datang kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berkomitmen di dalam diri untuk tetap percaya kepada Tuhan dan terus menguatkan hati berpengharapan kepadanya, karena Dia tidak pernah meninggalkan. Sekalipun sekarang kita sedang dalam pergumulan ya, tetaplah percaya. Dalam kitab Yosua 1 ayat 9 dikatakan, "Telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gentar, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Tetaplah teguh hati, teguh iman, percaya hanya kepada Dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus menjaga kita. Dalam segala keberadaan, Dia akan terus memulihkan kita. Perlindungannya kekal dan abadi. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh terjerembab jika kita berseru-seru kepadanya. Jika kita di dalam kesesakan, Dia akan melegakan dan mengangkat kita keluar dari penderitaan. Marilah kita tetap percaya dan terus setia menyembah Dia, karena Dia adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya sampai Maranatha tiba. Kiranya kita diberkati dan dimampukan tetap kuat percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap percaya kepadamu. Sekalipun dunia ini tidak setia, para sahabat mungkin akan meninggalkan kami, tetapi Engkau tetap setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pembelaanmu, pertolonganmu tetap ada dan kekal di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk tetap percaya kepadamu dan setia di dalam iman hanya kepada Tuhan. Biarlah hari-hari hidup kami boleh kami lalui di dalam pengharapan dan ucapan syukur. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melewati setiap pergumulan. Mampukan kami untuk tetap bertahan di dalam iman yang sungguh kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, berkati kami. Mampukan kami melakukan banyak hal yang baik seperti yang Engkau kehendaki. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan pikiran, pengalaman yang kami miliki, tetapi Engkaulah andalan kami. Karena Engkaulah penolong, pembela, dan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami hari ini bersama-sama dengan keluarga yang kami kasihi, orang-orang yang mengasihi kami. Berkatilah senantiasa. Hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan hari ini dan sampai selamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.